Saya tanya, nanti kalau sudah punya anak, terpaksa harus merantau untuk kebutuhan, yang merantau Anda atau istri? Jawabannya sambil ketawa, ya mungkin istri saya Pak. Tah! Ngaku, sejak Anda belum jadi suami aja udah ketahuan gitu. Jadi para calon istri, hati-hati ya. Saya ingin cerita tentang pengalaman tadi follow up. Sangat menarik. Ini bukan follow up kepada si prospek undangan, tapi justru si prospek ini ingin saya untuk ngobrol sama keluarganya agar dapat restu. Saya kasih tanda kutip karena sebenarnya dalam pikiran saya restu Allah itu yang dibutuhkan. Karena keluarga itu biasanya salah paham karena kan tidak dapat info seperti yang kita dapatkan ya. Oke, saya Bu Jamilah dan Mbak Kiki bertemu dengan orang tuanya, tetapi akhirnya kita ngobrolnya sama kakaknya Mbak Kiki, namanya Mas Kinjar. Mereka ada di sebuah pedesaan di daerah Sulawesi. Menarik sekali. Mas Kinjar, kakaknya Mbak Kiki, ini dulu juga seorang perantau, tapi merantau ke Kalimantan dan sekarang ada di rumah menjaga keluarga bapak dan ibunya. Nah, yang merantau adalah Mbak Kiki, masih gadis belum menikah dan baru sekitar 2 tahun merantau untuk pertama kali dalam hidupnya. Seperti biasa, saya tidak langsung ngomong tentang perusahaannya, tetapi tentang alasan kenapa kita jalankan usaha ini, terutama buat para perantau. Berarti Mbak Kiki ini menjadi tulang punggung keluarga saat ini dengan merantau ke Saudi. Saya tanya sama Mas Kinjar, tahukah Anda berapa lama seseorang akan jadi TKW? Menurut Anda berapa lama? Berapa lama adikmu ini akan menjadi TKW? Setiap orang bisa menduga-duga berapa lama seseorang akan jadi TKW, tetapi tidak dengan dugaan pasti. Nah, saya jelaskan sekarang. Seorang TKW rata-rata akan terus menjadi TKW itu sampai anaknya umur 22 tahun. Padahal sekarang Mbak Kiki belum berkeluarga, belum punya anak. Kakaknya bertanya, kok bisa hitungan seperti itu? Jawaban saya, kenapa kok seseorang terpaksa menjadi TKW atau TKI? Bukan karena kemiskinan, karena saya pun juga miskin, amat sangat miskin. Namun orang tua saya jungkir balik mati-matian nyekolahin saya sampai sarjana. Dalam kehidupan kita yang orang desa ini, biasanya kita hanya bisa bekerja sesuai dengan ijazah kita. Kita belum masuk era 4.0 digital marketing. Kita masih yang tradisional, sehingga ijazah menjadi pegangan untuk mencari nafkah. Lulusan SMA ke bawah, SMA, lulusan SMP atau lulusan SD, itu rata-rata pekerjaan di Indonesia sama. Karyawan toko, pabrik, babysitter, asisten rumah tangga, satpam, buruh bangunan, di mana rata-rata penghasilannya kisarannya 2 jutaan. Cukupkah itu? Cukup. Selama belum berkeluarga, belum membiayai anak-anak sekolah dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau sudah berkeluarga? Bagaimana kalau sudah punya anak-anak? Selain menafkahi orang tuanya, juga harus menafkahi anak-anaknya. Jelas gak cukup. Inilah yang kemudian menjadi alasan orang untuk terpaksa harus jadi TKW atau TKI. Karena dengan bekal ijazah SMA ke bawah saja bisa punya penghasilan 4 jutaan ke atas. Dan semua teman-teman para perantau akhirnya menyadari, karena ijazahnya lah dia terpaksa harus jadi TKW. Ijazah itu tidak bisa dipakai untuk cari penghasilan 4 juta ke atas di Indonesia. Maka dalam pemikiran dia ketika sudah punya anak, dia akan menyekolahkan anaknya lebih tinggi dari dia. Minimal harus sarjana. Di usia berapakah rata-rata anak kita jadi sarjana? Kuliah dimulai di umur 19 tahun, kurang lebih 4 tahun kuliah, selesai umur 22 tahun. 19, 20, 21, 22, 4 tahun. Anak yang paling kecil tentu saja, masa cuma kakaknya yang kuliah? Masa adiknya enggak? Jadi bisa dibayangkan, yang awalnya hanya berpikir merantau hanya untuk 1 kali kontrak, 2 atau 3 tahun saja, ujung-ujungnya bisa sampai puluhan tahun. Karena semua perantau ingin masa depan anaknya lebih cerah daripada dia. Artinya tidak jadi TKW atau TKI. Dan ternyata baru disadari bahwa masa depan yang cerah itu ya dari ijazahnya dulu. Saya tahu sekarang sudah era dunia bisnis online, tetapi tidak seperti itu pemikiran orang-orang yang masih ada di pedesaan. Semua masih bekerja sesuai dengan ijazahnya. Lalu saya bilang kepada kakaknya ini, Mas Kijar, jadi kamu bisa bayangin gak Mas Kijar, adikmu ini, si Mbak Kiki ini, sekarang dia masih single. Itu seperti kalau argo belum dihitung argonya.
argo umur. Nanti dia akan diminta untuk pulang hanya untuk nikah. Tapi setelah dia menikah, ya tidak punya penghasilan yang cukup buat anak-anaknya. Keluarga dengan punya anak-anak, penghasilan minimal harus 4 juta, itu sudah kembang kempis. Dan salah satu terpaksa harus merantau. Siapa itu kira-kira yang merantau? Suaminya atau Mbak Kiki? Saya kasih tahu ya, selama yang saya amati bekerja sama dengan para perantau, kalau laki-laki itu sudah punya anak, udah males merantau. Kecuali dia merantau sebelum punya anak. Tetapi ketika dia sudah di Indonesia, terus menikah dan punya anak, udah males merantau. Sehingga biasanya kalau terpaksa harus ada yang merantau, ya istrinya. Sehingga adikmu lah yang harus merantau. Terpaksa. Sampai kapan? Sampai anak-anaknya umur 22 tahun. Dan itu masih lama sekali. Bisa dibayangkan bagaimana penderitaan adikmu ini karena dia tidak akan pernah merayakan ulang tahun anak-anaknya sampai usia puluhan tahun. Dia tidak akan pernah bisa merayakan Idul Fitri bersama anak-anaknya. Dia hanya bisa memandang anaknya sakit lewat HP. Dan itu sampai puluhan tahun. Ketika pulang, adikmu sudah tidak mendapatkan kasih sayang lagi dari anak-anaknya. Bagaimana dengan kehidupan pernikahannya? 90% pernikahan berantakan. Kenapa? Ya suami sama istri gak pernah bisa kumpul bareng. Lalu saya juga bertanya sama Mas Kijar, karena sepertinya masih single. Mas Kijar, kalau nanti Anda menikah, punya anak-anak, dan jelas butuh penghasilan lah minimal 4 jutaan, pasti salah satu terpaksa harus merantau. Siapa menurut Anda yang akan merantau? Anda sebagai suami atau istrimu? Jawabannya sambil ketawa, ya mungkin istri saya Pak. Tah! Mungkin istri saya Pak. Tah! Ketahuan ya para suami. Sejak Anda belum jadi suami aja udah ketahuan gitu. Nah, jadi para calon istri hati-hati ya, ketika Anda berkeluarga penghasilan tidak sampai 4 juta, bisa jadi Anda lah yang akan berpisah dengan anak-anakmu untuk merantau. Kalau nyuruh suami merantau sebelum punya anak deh. Itulah alasannya kenapa kita jalankan bisnis ini, supaya hidup kita tidak tergantung dari ijazah lagi, supaya apapun ijazah kita tidak menjadi penentu bahwa nasib kita, ekonomi kita harus sesuai dengan ijazah itu. Bukan berarti sekolah nggak penting, itu tetap penting, terutama buat anak-anak kita, karena untuk wawasan. Tapi bagi kitanya sendiri yang udah terlanjur tidak sekolah lagi, ya kita harus jalankan usaha ini. Berapapun modalnya, mau join bronze atau join silver, hajar bleh. Bagaimanapun caranya, mau pakai uang gaji, pinjam majikan dulu, gadein mas kawin, gadein paspor, apapun itu, lakukan saja. Sama seperti kita kalau mau buka toko kan, karena ini hanya modal sekali seumur hidup, dan kemudian bisa mengubah hidup kita. 80 lebih TKW TKI di T-Winners hari ini sudah sukses, sudah pulang, sudah merdeka, dan tidak pernah khawatir lagi dengan masa depan dia, kebutuhan dia, dan juga masa depan anak-anaknya. Dan saya ucapkan salut tadi kepada Mbak Kiki, karena sejak masih gadis sudah memutuskan bergabung di bisnis ini, sehingga nanti bisa sukses pulang dan menikah. Anda bisa merawat anak-anak Anda punya kemakmuran yang luar biasa, dan bye-bye pencari nafkah. Semoga sharing ini bermanfaat. Putuskan hari ini juga, karena Anda sedang mengubah nasib Anda untuk menjadi orang yang sukses dan merdeka. Sukses selalu.